dan saya lihat sosok perempuan pakai baju putih, rambut ditutup sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Kembali bersama saya Nyai Arel di konten podcast Caw Ekam Okultisme. Kali ini kita kedatangan tamu yang menggemari atau hobi dengan tenaga dalam. Rikman ya? Iya, betul, Iya. Rikman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nama saya Rikman Rasid ya. Saya lahirnya di Terbanggi, Lampung Tengah. Sekarang saya tinggal di Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Gitu. Bang, apa nih Bang pekerjaannya sehari-hari? Saya sekarang menggeluti jurnalistik ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol masalah tenaga dalam ya Bang? Betul. Iya. Jadi sejak kapan Bang Rikman ini mulai tertarik dengan dunia-dunia seperti tenaga dalam, supranatural dan lain-lainnya? Sekitar tahun 2019 saya mulai mengetahui adanya tenaga dalam. Sekitar tahun 2011 lah. 11 gitu. Itu SMP? Udah posisi kerja. Oh, jadi baru ya? Sekitar berapa tahun ke belakang ini aja? Iya, sebenarnya 2011 itu saya mulai mengetahui adanya tenaga dalam, adanya dunia goib. Karena sebelumnya saya nggak mengenal hal seperti itu. Cuman kalau untuk penasarannya sih ya dari SMP itulah saya. Awalnya yang buat Bang Rikman ini tertarik dengan dunia seperti itu? Awalnya sih diajak kakak sebenarnya, karena saya sering cerita sama kakak. Jadi kenapa saya ini sebelum terjadi sudah merasakan apa yang bakal terjadi gitu loh. Saya entah apa itu namanya, yang jelas hari ini tuh bakal terjadi seperti ini dan saya sudah dari pagi itu sudah mengetahui. Cuman saya juga bingung, itu masih awam-awam gitu kan. Iya. Terus ketika saya cerita sama kakak saya pun ngajak saya ke salah satu orang yang sekarang menjadi guru saya gitu dalam dunia ini gitu loh. Gitu. Jadi berkelanjutan lah ya, Betul. bertahap lah ya. Betul. Gitu. Sebelum yang sekarang pernah ke misalnya belajar yang lain gitu? Ya awalnya saya langsung diajak kakak saya itu, diajaklah ke salah satu guru. Beliau juga salah satu guru silat. Oh, silat. Itu di ya. Tulang Bawang posisinya. Jadi saya mulai belajar ya, sekalian belajar mengetahui dunia gaib dan itu pun diajarkan silat gitu. Bisa diceritain nggak Bang dari SMP itu misalnya yang tadi Abang cerita ya gitu, awal mulanya Abang sampai sekarang gitu? Saya itu nggak taunya apa namanya, yang jelas waktu SMP itu kayak kita kan ibaratnya nakal lah ya. Iya. Jadi ketika saya mau mulai belajar itu guru pun belum datang, tapi saya merasa guru tuh gak bakal datang. Jadi saya ngomong sama kawan-kawan saya, guru tuh nggak datang, kita pulang aja. Dan kebetulan sebelum terjadinya kita pulang, ada guru udah lewat, gitu. Jadi ada salah satu guru lewat, bilang guru pengganti. Jadi guru pengganti itu ngomong kalau guru itu nggak datang. Jadi teman-teman saya juga sempat penasaran, iya tah katanya kan. Makanya dan dari SMP itu sering terjadi sampai SMA pun sama gitu loh. Dan kayak mau kena marah, kita mau kena marah itu kita bakal ketahuan, bakal kena marah dan ini yang saya lakuin gara-gara ini. Jadi tapi saya pernah melakukan hal memutus itu dengan istighfar. Berarti kita baca istighfar itu apa yang kita pikirkan alhamdulillah tidak terjadi, gitu. Dan itu bukan satu kali dua kali ya, ibaratnya sering terjadi. Cuma saya tuh nggak tahu itu apa namanya, gitu loh. Saya cuma asal ngomong tapi terjadi. Gitu. Aneh gitu ya. Aneh gitu, buat saya penasaran dengan kenapa saya itu seperti itu, dan saya curhat sama kakak saya. Dan kakak saya pun merespon dengan hal positif juga. Dia nggak nuduh saya seperti apa dan dia ngajak saya ke tempat salah satu orang, guru saya itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya. Karena beliau itu selain guru saya anggap sebagai bapak angkat, gitu. Jadi sampai di sana saya ceritakan sama guru saya itu, dan kebetulan dia bercerita seperti itu tentang dunia gaib dan saya tidak percaya. Kata beliau, dulu saya tuh ada sesuatunya. Kalau di dunia itu sebenarnya kodam, pendamping. pendamping. Iya. Nah,
Tapi saya nggak percaya. Oh. Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan terjadilah suatu malam setelah obrolan itu sama guru saya cuma ngomong gini, kalau kamu nggak percaya dunia seperti itu, tunggu nanti malam. Kata dia, tunggu nanti malam, saya bakal menunjukkan apa itu namanya jin sama hantu itu seperti apa. Kata dia. Saya langsung balas, ya udah tunjukkan, tapi jangan yang serem-serem. Saya pikir iya, sebenarnya saya pikir hanya senda gurau ya, ibaratnya cuma bercandaan seorang guru, Geledek lah ya. Saya pikir memang hal seperti itu dan terjadi sekitar hari yang sama itu ya, hari yang sama saya lupa harinya apa. Jam 1 malam saya terbangun dan itu saya langsung melihat sosok gitu loh. Sosok itu jelas banget gitu loh. Bisa ceritakan. Sebenarnya lucu sebenarnya. Awalnya jam 1 malam saya terbangun gara-gara burung. Iya. Jadi posisi burung di depan rumah itu ada 4 burungan, itu kita burung dara, kayak bukan burung dara apa sih namanya? Perkutut lah. Oh gitu. Perkutut. Depan rumah itu langsung kayak ada sesuatu yang mendekat. Itu bunyi apa sih, terbang-terbang gitu loh. Iya. Dan saya langsung sadar, langsung saya melek dan saya lihat sosok perempuan pakai baju putih. Pakai baju putih, rambut ditutup sebelah, panjang, dan itu pun saya kaget ketika saya melihat kakinya. Ke bawah. Dan saya lihat kakinya nggak ada kelihatan telapak kaki. Kalau manusia terbang, iya kan? Kalau manusia lompat ada telapak kaki, dia telapak kakinya tertutup tapi masih di atas lantai. Ngambang nggak ya, iya, Bang? telapak kaki pun nggak terlihat gitu loh. Nah itu yang katanya orang-orang namanya kuntilanak. Iya. Gitu. Saya cuma masih ini cuma kayak gini kan. Cuman padahal saya ketakutan juga sebenarnya itu apa, karena posisinya perempuan cantik sih Mbak, gitu kan. Cantik. Gak kayak yang di TV-TV ya Bang ya? Bohong. Mendramatisir ya Bang ya? Kalau di TV kan serem sih kelihatannya iya, kan. bener. Tapi kalau saya lihat secara langsung, pengalaman saya pribadi itu asli cantik. Iya. Gak tahu kenapa tertarik sebenarnya. Aduh. Jadi takut ya Bang saya Bang. Cantik putih ya kan. Oh, iya. Tapi ketika angin berhembus ada sesuatu. Rusak mukanya. Ada belatungnya. Oh iya. Di sebelah kanan. Itu sebelah kirinya, iya sebelah kanannya yang hancur, sebelah kiri yang terbuka. Baru sadar itu ya? Baru sadar. Kalau itu hantu. Itu sebenarnya saya ngomong hantu sih, ada apa itu? Apa ya? Saya kurang paham pas nyebut, lupa saya itu. Posisi pas bangun tidur saya lihat, saya cuma minta dalam hati, saya minta tolong, saya nggak ganggu kamu, tolong jangan ganggu saya. Gitu. Saya tahu untuk kamu, saya sudah, saya bilangnya kan. Ya alhamdulillah nggak selang saya bicara dalam hati seperti itu, dia langsung hilang gitu kan. Gitu. Jadi wujud bener itu ya Bang ya, kayak gitu. Langsung percaya tuh hari itu juga kalau gaib itu. Belum kan? juga. Oh. Gitu kan. Belum juga. Terus ketika pagi-paginya itu kan, kebetulan di rumah itu sama sih Mbak, ada bayi yang baru lahir, ponakan saya. Dan itu demam tinggi, bawa berobat, dan itu pun sampai bidannya itu penasaran, anak ini kuat. Dalam artian kuat itu yang seharusnya, bukan seharusnya sih Mbak. Jadi kalau hitungannya kesehatan mungkin ya, itu namanya step gitu loh. Oh kayak iya, kejang gitu ya. Karena terlalu tinggi mungkin panasnya ya. Tapi ponakan saya alhamdulillah nggak sampai situ, cuman tinggi dan nangis aja. Nangis aja. Kebetulan saya langsung pergilah ke yang ngasih orang saya orang tua angkat saya itu, guru saya itu. Saya pergi, saya ngadukan dan diketawakan sebenarnya awalnya diketawakan. Nah itulah, kalau kamu nggak percaya sesuatu, itulah yang dunia lain gitu. Makanya saya diarahkan untuk ketemu salah satu kakak sepupu saya. Kebetulan kemungkinan ini guru saya tidak langsung turun tangan karena itu hal sepele bagi dia. Gitu kan, hal sepele. Dikasihlah ke muridnya ya. Kebetulan saya langsung datangin ke kakak sepupu saya, langsung dikasih sesuatu, suruh hafalkan, dibacakan dalam air dan diminum. Posisinya berapa tetes itu karena masih baik banget tuh kan. Sama ada benda kayak tasbih ya. Tasbih itu ditaruh di samping bayi itu. Ya alhamdulillah hari itu juga langsung panas tinggi itu hilang gitu. Ya. Kekuatan sebenarnya kita nggak percaya dengan ibaratnya benda-bendanya, cuman kita kekuatan doanya sebenarnya sih, karena nyatanya memang karena dalam air itu sebelum diminumkan ya sebelum dibacakan dulu sesuatunya gitu kan, bacakan doa intinya ya Bang ya. Gitu. Sampai situ masih percaya apa masih
Enggak ya, belum yakin. Oh, lanjut dong. Lanjut, karena saya posisinya nggak yakin, bukan apa-apa. Masa iya Masih gitu penasaran saya iya, dengan iya, hal seperti itu. benar. Suatu hari itu saya pernah diajak ke tempat guru saya, kakak saya itu. Ketika kita lagi bincang-bincang, itu sebelum latihan gitu ya, sebelum latihan dengan adanya latihan olah napas, Iya. olah gerakan silat, Silat. itu saya diajak ada seorang yang ngadu sama guru saya, rumahnya itu diganggu sesuatu dan minta tolong, warung itu dulu rumah itu, minta tolong dipagar. Pagar. Dan saya ikut, posisinya di situ saya anak baru ya, anak bawang yang nggak tahu apa-apa. Bang, motong nih maaf ya. Yang dimaksud dengan pagar itu apa, Bang? Pagar itu kalau kita lihat pagar dalam rumah ya kan, untuk menjaga rumah ya kan. Tapi kalau pagar yang di dunia gaib ya kan, untuk menjaga dari hal-hal gaib. Kayak kita tahu dunia usaha itu ada yang namanya, kalau sekarang itu teluh ya, untuk penghancur teluh, untuk penghancur usaha, misalnya untuk nggak laku lah, seperti gitu. itulah. Semacam dengan santet, guna-guna gitu. Kalau santet kan untuk ke manusia ya. Kalau teluh itu untuk ngeganggu usaha, gitu. Masuk gitu. Beda ya Bang ya. Sebenarnya sih hampir sama, cuman ya spesifiknya situ gitu kan. Saya juga baca-baca sih. Kan gitu. Iya. Oh, jadi itu kayak semacam energi untuk magerin rumah biar nggak diganggu sama teluh gitu. Dia gitu dipusatkan dalam satu tempat. Gitu. Kebetulan medianya dulu itu bambu hitam. Oh gitu, diapain Bang? Bambu hitam itu dulu ditanamkan dalam tanah. Jadi setelah dibacain sesuatu, saya nggak tahu, karena saya belum menjadi murid sebenarnya sih, baru cuma orang yang datang ngobrol gitu kan. Terus dibacakan sesuatu, dimasukin ke dalam tanah, tutup gitu loh. Tapi aneh lagi Mbak, kalau sebelum ditutup itu ada sesuatu yang unik sebenarnya. Apa itu? Uniknya itu ketika guru saya mengatakan baca sesuatu yang kamu orang bisa, itu saya bingung baca apa. Dan sampai saya bertanya, dengan polos ya, masih polos, tidak tahu apa-apa. Saya polos, baca apa? Bismillah, Al-Fatihah pun cukup, yang penting baca sesuatu untuk pagar. Saya juga bingung pagar itu apa ya kan, sebelum tahu. Jadi ketika guru saya meletakkan tangan di atas tanah seperti ini, terjadi sesuatu yang aneh. Itu kalau settingan, yang kata orang netizen itu settingan dengan dunia seperti itu enggak, karena saya melihat sendiri, saya yang ngeset bambu itu dan saya ngambil bambu itu dari hutan, bambu hitam itu terjadi ledakan seperti ini, dibacakan sesuatu, ada suara ledakan pun langsung keluar asap yang bukan lagi kayak fogging kan masih terlihat ya. Itu ledakan itu langsung terjadi asap yang satu ruangan ini kemungkinan penuh ya, asap itu ya. Cuman dalam hitungan detik asap itu hilang. Jadi kayak ada yang kebakar gitu di dalam. Betul. Bambu di dalam tanah itu ya Bang ya. Setelah itu saya tanya, itu apa? Itu ternyata benturan energi. Jadi ada sesuatu di rumah itu yang mengganggu. Kebetulan benturan dengan energi guru saya. Sekalian kata guru saya dimasukkan aja ke dalam itu dan dihancurkan di situ. Gitu. Jadi itu mungkin seperti apa ya? Dibersihin dulu apa itu di pagernya? Sebenarnya itu. Pertama itu ritual itu kan untuk memagar. Kebetulan di sekitar rumah itu ada sesuatu makhluk. Jadi mungkin teluh itu ya Pak yang dikirim. Kalau kata guru saya dulu itu bukan teluhnya, itu makhluk penunggu, cuman bukan di rumah, itu di luar. Cuman dia mengganggu. Gitu. Jadi ketika guru saya melakukan ritual untuk mager rumah itu, dia mengganggu sekalian. Kata daripada satu-satu diatasin, kata sekalian diatasi ke dalam pagar itu. Ya, jadi dibersihin yang di dalam biar keluar semua yang negatif, jadi dipagar gitu ya. Luar biasa juga ya Bang. Percaya nggak Bang kalau udah kayak gitu? Setelah dari situ ya percaya. Kirain masih nggak percaya. Saya kepo juga kalau kayak gitu. Makanya setelah saya tahu ada asap tiba-tiba dan hilang tiba-tiba, saya percaya oh ada ya dunia gaib yang bisa kita lihat tenaga dalam gitu. Bisa dibuktikan lah ya. Secara nyata. Gitu. Kalau saya lihat yang lain-lainnya kan mungkin cuma hoak ya kan. Cuman itu secara nyata saya melihat tangan seperti ini langsung meledak. Iya, jadi saksi ya, pembuktian sendiri ya Bang ya kalau itu memang benar ada gitu. Dan ini saya mau tanya, belajar tenaga dalam itu sebenarnya teknik, gerakan pernapasan atau kayak semacam ajian gitu?
Kebetulan saya belajar tenaga dalam dari 3 guru. Karena yang pertama itu saya sebutin tadi ya. Kebetulan yang kedua itu tenaga dalam melalui gerakan, tapi bisa dibilang nyambet. Nyambet itu kita bacakan Al-Fatihah, tapi ada yang ditekan. Diulang 3 kali, itu kita minta sesuatu dengan menjamkan mata di malam hari, kita minta seperti gerakan apa. Kayak silat Cimande. Kita nggak pernah belajar silat Cimande, tapi dalam waktu yang sama kita mengikuti gerakan silat Cimande. Kaki kita yang dalam waktu normal, kaki kita dalam di atas kepala kita, itu saya nggak bisa melakukan. Tapi bisa. Tapi kalau begitu. pas terjadi hal itu, pas saya bacakan dan itu terjadi. Itu kan di video gitu, makanya saya tahu gitu loh, jadinya itu aneh gitu loh. Dan kalau nyambat itu setengah sadar. Yang ketiga itu saya belajar dari gerakan dan lafalan kita selesai sholat ya, zikir ya. Gitu. Kalau yang dibilang setengah sadar itu Bang, maksudnya kerasukan atau? Saya bingung, kalau kerasukan saya sadar. Cuman gerakan badan kita nggak bisa mengendalikan. Jadi apa tuh kira-kira tuh? Apa ya, nyambet apa ya? Saya kurang paham ya kalau karena Abang ngomong nggak sadar, tapi Abang sendiri nggak paham kenapa itu terjadi kan? Iya, kalau kita posisi sadar kita ini teman kayak tangan, kaki, kayak kepala itu kita tidak bisa mengendalikan. Itu tiba-tiba tangan bergerak seperti itu refleks gitu kan, tangan seperti ini. Ya tapi kita posisinya kita nggak mau, tapi nggak bisa gitu loh, gitu. Gitu ya. Oke. Setengah sadar ya, nyambet ya. Oke, jadi itu yang pertama, yang kedua, yang terakhir belajar silat sama. Kalau yang ketiga itu saya belajar silat dari gerakan. Itu gerakan itu dari gerakan, kalau belajarnya dulu tadi jam 10 malam. Jam 10 malam sampai jam 12-an saya belajar, dan baca ajian juga sih. Baca ajian, bukan ajian sih sebenarnya, hafalan kayak gitu lah. Tapi itu nggak sampai ijazah yang lain, cuman kalau kita lagi membutuhkan tanpa membutuhkan gerakan, kita bisa menggunakan ayat itu. Gitu. Itu ada tirakatnya nggak Bang? Kalau saya instan semua ya. Gitu ya. Yang pertama, nggak tahu kenapa ini bukan saya takabur ya. Iya. Jadi hari pertama saya belajar tenaga dalam, pas kuliah yang pertama itu alhamdulillah, ketika saya dipraktekkan, setelah dimandikan semua, karena semua murid itu hampir 20 lebih dalam satu ruangan, itu pun posisinya mencar ya. Itu langsung dibacakan sesuatu, tolong ikuti gerakan. Itu posisinya semacam ritual ya Bang ya. Ritual kan? Bukan ritual sih Mbak, jadi cuman mungkin pagar ya dulu itu ya, saya gitu. belum paham mendalami lagi itu kan. Guru itu mungkin mager rumah, mungkin biar nggak energi lain nggak masuk ya. Gitu. Jadi kita itu duduk sila, posisi duduk sila, tangan kita langsung ke bawah, ke bahasanya ngambil energi bumi. Gitu. Energi bumi, ada energi alam sama energi langit, gitu kan. Energi bumi itu ketika kita seperti ini digerakkan, alhamdulillah saya hari pertama bisa dibilang menguasai, karena hampir ngangkat hari pertama itu. Maksudnya ngangkat itu Abang ngambang gitu atau gimana? Dulu saya sila, dan gerakan saya semakin itu tak terkendali. Gerakan seperti ini saya langsung posisi terbang-terbang, kayak gitu. tapi bukan terbang sampai tinggi banget ya, tapi kita ngambang lah ya kalau gitu ya, gara-gara gitu. energi itu gitu. Angkat, gitu. Sampai kita ke atas itu nggak bisa nahan, itu di pertama. Gitu. Luar biasa ya. Terus sekarang udah bisa sampai energi langit? Kalau sekarang ya alhamdulillah setelah nikah ya, setelah nikah itu saya buang saya melupakan semuanya lah gitu kan. Dari yang ajian yang kita pernah dikasih, bacaan itu saya buang semua, ibaratnya saya nggak mau bacakan lagi gitu kan, karena ada sesuatu ketakutan sebenarnya. Karena ya bukannya apa-apa, saya bukan percaya dengan hal seperti itu, dengan mitos ya, itu kan masih bisa mitos. Orang yang memiliki sesuatu itu, kodam itu kadang-kadang susah keturunan, itu yang saya takutin. Gitu. Itu yang saya takutin, kenapa saya membuang kayak gitu gitu. Yang dipelajari selama ini. Ya. Gitu. Selama belajar itu yang Abang punya nih ya, tenaga dalam, pernah digunain untuk apa aja? Kalau tenaga dalam ya alhamdulillah
nggak sampai macem-macem ya, cuman kita di perguruan itu kan kayak membantu, misalnya kakak seperguruan sakit, ya kita gunakan untuk pengobatan gitu. Karena guru saya juga kalau bisa murid-muridnya itu sebagai guru pengobatan, lari ke pengobatan. Cuman ya pas di bukan seleksi sih Mbak, jadi ketika dan saya pelajari ya sampai sekarang, jadi satu perguruan itu beda-beda jenisnya. Gitu. Jadi kayak kakak saya sendiri itu dia tidak bisa melihat dunia lain. Gitu. Tapi dia pengobatan. Nah, saya nggak bisa pengobatan. Tapi abang bisa lihat? Bukan sih, merasakan dan kayak seperti sensitif lah ya. Kayak gitu lah gitu kan, gitu. awal-awalnya gitu kan. Gitu. Itu saya tanya sama guru, ya mungkin itu bidang kamu kata dia. Untuk mengatasi jin katanya. Iya benar. Dan di situ saya mulai mengatasi mulai belajar. Ya itu. Sampai terakhir sebelum nikah saya masih gemar namanya narik pusaka. Gitu. Sampai pengalaman narik pusaka ya. Bisa panjang nih kalau cerita narik pusaka ya. Luar biasa itu. Jadi kalau narik pusaka itu minta izin atau gimana? Kalau saya sendiri ya, saya belajar sendiri karena saya juga belum bisa menarik pusaka, cuma saya mendampingi. Jadi saya bersama guru saya yang kedua. Itu narik pusaka ketika saya melihat sesuatu. Karena pas ketika saya jalan sehat pagi-pagi sama rombongan jalan sehat biasa, itu saya melihat sosok orang di pohon bambu yang sedang tapa. Gitu. Dan saya sampaikan sama guru saya, ada seorang di sini nih, yang aneh sih bilang, ada sosok kayak ini. Oke, nanti malam kita kerjain. Dan malamnya ya langsung kita kerjakan gitu dan kita tarik. Itu nggak pakai izin sebenarnya sih. Itu kolaborasi dengan tenaga dalam. Gitu. Memaksa sebenarnya. Makanya nggak boleh sebenarnya. Memaksa. Saya mau nanya itu juga, tapi karena udah dijawab ya Bang. Itu bentuknya apa aja tuh Bang biasanya? Selama itu saya megang keris. Bentuknya kayak ratu ular. Jadi setengah badan ular, setengah badan ke atas manusia, ke bawahnya ular ada. Terus keris kecil segini itu bentuknya apa sih namanya? Bukan anjing kutub, itu apa ya? Serigala. Anjing laut. Serigala. Oh, serigala. Bentuk ditegakan serigala, gitu kan. Terus batu combong. Batu combong itu batu yang bulat. Batu yang lain juga. Batu akik itu. Iya, betul. Batu akik kebetulan tanpa asah. Oh, gitu. Instan kita dapetnya. Instan. Jadi udah jadi gitu, bagus gitu ya, Bang, biasanya. Yang sampai sekarang saya simpan batunya Amerika Ster ya. Yang silang-silang gitu kayak matahari sinar, ada silang-silang gitu. Pasti ada isinya ya, Bang. Kebetulan ada sih. Sejodoh Mbak. Kenapa sampai saya rawat sekarang sejodoh? Karena ngambil itu datang yang lain ya. Oh gitu. Kebetulan datang ngambil keris, pakai media ayam, datang keris, datang batu. Perempuannya kebetulan. Oh gitu. Katanya sih. Kata dia batunya perempuan. Oh, jadi itu sepasang tuh laki perempuan gitu. Pertama datang perempuan. Terus setelah berapa lama datang sendiri yang lakinya. Oh gitu. Itu kayak beranak. Awalnya saat jadi dua. Makanya sampai sekarang saya simpan. Kalau keris saya buang semua. Cincin atau apa? Enggak, cuma batu aja. Enggak, karena kalau bisa nggak saya lihat tapi masih ada gitu. Itu kira-kira gunanya buat apa itu Bang? Ada gunanya nggak? Kalau saya nanya-nanya gunanya sih saya nggak tahu ya. Yang jelas karena kenapa saya buang semua yang lain-lainnya, karena saya takut percaya. Karena saya takut percaya sama dada-dada seperti itu. Makanya cincin itu ada isinya, cuma saya nggak mau percaya dengan dia. Ibaratnya nggak mau menggunakan untuk aneh-aneh seperti itu. Saya bungkus dalam plastik, saya taruh dalam laci. Cuman kalau saya lagi pengen lihat, saya lihat. Cuman nggak pernah saya tanya-tanya apa sih guna kamu gitu. Karena takutnya ketika kita tahu gunanya apa, kita takutnya kita sedang terjadi hal seperti ini, kita menggunakan dia. Saya nggak mau seperti itu. Sama dia ya Bang ya. Jatuhnya kita musyrik ya. Iya. Saya menjaga seperti itu. Bang Rikman, kira-kira ada wadah atau komunitas nggak? Setelah saya Bandar Lampung pindah 2014, itu kebetulan saya kenal sama seseorang juga jurnalis ya. Mungkin pada tahu semua ya, Tama. Oh iya. Namanya kebetulan setelah bicara sama dia, dulu sih nggak ke arah situ ya. Jadi ketika pas temannya Tama datang ke kantor, karena dulu saya sama dia satu kantor. Oh, satu kantor. Satu kantor, jadi
ada yang ngobrol masalah goib, saya dengarin kok mereka suka sama goib, ternyata di Bandar Lampung ada hal seperti ini. Karena saya dulu belajar di Tulang Bawang dan di Lampung Tengah, karena saya nggak pernah belajar di Bandar Lampung gitu kan. Ternyata sampai Bandar Lampung kok ada masih percaya dunia seperti ini, makanya saya penasaran. Ternyata mereka tergabung dalam IG Bitok. Kalau dulu ada Bitok gitu kan. Nah, saya masuk dalam Bitok itu. Dan situ sering kumpul-kumpul, kita komunikasi tentang dunia goib, kita latihan lagi. Ya, alhamdulillah setelah nikah saya sebelumnya saya buangin semua, sebelum nikah saya buangin semua. Setelah saya kumpul sama mereka sih kamu lagi dengan dunia goib gitu kan. Sampai malam-malam kita cari sesuatu, ngobatin, bukan ngobatin orang, membantu orang seperti itu ya, kita bisa gitu. Bener, nyaman ya. Sebenarnya dunia goib itu antara nyaman dan enggak. Ketika kita nyaman, dibilang kita nyaman sendiri, tapi ketika kita di keluar kita ketakutan. Karena kalau kita bilang nyaman, saya nyaman dengan dunia goib seperti belajar seperti itu, saya nyaman. Tapi kalau kita ke rumah, kita takut apa yang kita pelajari ada efek ke anak dan istri. Karena mereka polos ibaratnya gitu. Karena kebetulan anak masih kecil-kecil gitu kan. Saya takutnya di situ. Yang saya nggak nyamannya. Takut mereka ini ya. Betul. Gitu, takut efeknya. Efeknya kayak kita melihat sesuatu takutnya ngikut ke rumah anak yang keganggu. Kita nggak keganggu gitu kan. Kita mah enjoy aja, anak-anak ya kadang-kadang bisa melihat gitu. Jadi pesan Bang Rikman nih untuk teman-teman pencinta supranatural ya, gitu. Yang lain teman-teman di luar sana masalah seperti ini gimana? Sebenarnya saya cuma pesan satu aja sih sebenarnya. Kalau mau belajar supranatural jangan lupa ada guru. Gitu. Berbahaya kalau ada guru. Itu aja. Gitu. Karena ya itu saya bilang kayak kita punya dunia keris kayak batu. Kalau kita nggak punya guru, kalaupun kita punya dapatan, kita percaya sama itu, nanti ujung lainnya sesat, sirik seperti itu takutnya. Kita belajar ilmu dari YouTube, dari Google itu bisa, cuman takutnya nggak ada arah. Nggak ada pengendalian. Betul. Ya, Bang, ya. Pendampingnya nggak ada, takutnya seperti itu. Saran saya sih tetap cari guru kalau mau belajar seperti itu. Jadi kalau gitu, makasih Bang Rikman siap, untuk obrol-obrolannya. Lain kali kita sambung lagi. Siap. Saya lumayan tertarik untuk kapan-kapan main, kita lihat gimana cara narik, ketemu sama itu bisa sama gurunya. Kalau guru saya yang hobinya narik ya, kita bumi. Kebetulan kalau yang guru yang untuk yang guru saya pertama pangkat saya ada di 2 Mei di Raja Basah ya. Gitu. Kapan-kapan ya. Ya. Kita main. Ya, siap. Kalau kayak gitu. Oke Bang Rikman, sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini, boleh nggak kalau saya minta kesan-kesannya Bang Rikman untuk konten podcast Cawo Ekam? Yang jelas semoga sukses aja lah ya, makin banyak lah subscribernya ya. Itu aja saya bingung kesannya apa, karena saya masih grogi sebenarnya. Kita dilihat balik layar seperti ini, tampilkan depan layar ya kan. Takut. Lebih takut daripada goib. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kesimpulannya adalah untuk teman-teman semua yang ada pecinta supranatural di luar sana, intinya apapun yang kita pelajarin, kalaupun itu seandainya kita belum tahu, ada baiknya kita punya guru. Karena guru itu bukan sekedar orang yang memberikan arahan atau apa, tapi juga mengendalikan apa yang kita kerjakan gitu. Karena intinya apapun yang kita jalani itu semua kalau tidak ada batasan atau pengendaliannya bisa berakibat fatal untuk diri kita dan untuk orang lain. Sekian, saya tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.